Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala alihi wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua yang ada di acara diseminasi hari ini. Lalu juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Guru, yang kami hormati juga kepada Ibu Bapak Guru yang berkenan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Guru yang berkenan hadir di acara hari ini. Sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membaca acara hari ini adalah pembukaan dari MC, lalu diseminasi langsung oleh Bapak Surahman, lalu terakhir adalah penutup. Untuk mengefektifkan dan mengintegrasikan waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Surahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapkan kita bersama saudara-saudara di mana kita bisa hadir dalam acara diseminasi beberapa di mana saya hanya memberikan pemaparan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak Guru ada hikmahnya, mungkin terutama bagi saya pribadi. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah hadir, yang berkenan di acara ini, terus kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, terima kasih atas izin dan waktunya. Untuk itu langsung saja saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut PKL PJOK, di mana dalam mode pembelajaran ini selama saya mengikuti PKL itu ada 3. Yang pertama mungkin ada tentang model pembelajaran gerak. Yang kedua ada pembelajaran tentang kebugaran, dan yang ketiga SEM atau Sport Education Model. Apa sih di antara ketiga itu? Kami di sana melaksanakan selama 3 bulan, 1 minggu bertatap muka, dan selama 3 bulan belum selesai mungkin ya, kami menerima materi-materi ini yang menganggap cocok di sekolah, ya, yang diterapkan, terutama aktivitas-aktivitas yang berbeda. Kami mengambil ini karena ada tantangan. Kalau yang sport, yang model pembelajaran kebugaran dan model gerak itu mungkin hal yang setelah lama kami lakukan. Kalau SEM ini saya coba, ternyata banyak tantangan sekali. Mungkin di sini akan dipaparkan lanjut di sini judul programnya, latar belakangnya, kenapa kami mengambil SEM, tujuan program, capaian langkah hasil program, struktur program, kapasitas sekolah, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Untuk judul program mungkin di sini kami menamakan istilahnya gemoy. Apa sih gemoy? Ya, singkatan dari gerakan mendorong siswa untuk aktif bergerak dan terlibat dalam kegiatan fisik. Yang edukasi yang selanjutnya itu E-nya edukasi, memberikan pengetahuan tentang kebugaran dan pola hidup sehat. Terus yang M-nya melalui menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran. O-nya itu
yang Y-nya yang sehat menekankan pentingnya menerapkan prinsip kesehatan dalam aktivitas fisik. Di sini kami mungkin punya visi misi ya, kenapa bisa digelar mall, karena terbentur oleh aktivitas bencokan itu banyak bergerak, tapi pemahamannya yang diberikan ke anak-anak kurang daya tangkapnya ya. Nah di sini untuk latar belakangnya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam karakter dan kesejahteraan fisik. Seperti ibu dan bapak ketahui, mungkin kalau kita kendala dengan fisiknya, keterbatasan dan kebugarannya, mungkin kita tidak bisa melaksanakan aktivitas maupun yang secara bergerak atau diam artinya ya. Terus namun di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup semakin sedentari, masalah kebugaran dan pemahaman siswa tentang pola makan sehat di kalangan siswa semakin mengkhawatirkan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan siswa, tetapi juga berpotensi berpengaruh dan prestasi akademik. Upaya untuk meningkatkan kebugaran siswa melalui program PJOK yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif. Dibuktikan dengan hasil uji kebugaran yang dilakukan pada kesempatan ini, ramainya pemberitaan tentang banyaknya kasus ginjal yang dialami oleh anak usia dini. Untuk mengatasi tentang ini, saya merencanakan penerapan for education model dalam program PJOK di sekolah. Mungkin dengan bukan hanya siswa aja, mungkin ya ibu dan bapak guru juga pernah, di mana sekarang di dalam di sini ada pemahaman tentang makanan bergizi itu. Banyak anak-anak yang makan penuh dengan makanan yang banyak pengawet, itu salah satunya ada pengaruh buat bisa kebugarannya meningkat ya. Terus ini dalam meningkatkan kekebalan siswa melalui struktur yang menyeluruh, partisipasi yang melibatkan siswa secara aktif. Jadi pada intinya mungkin bukan hanya di sekolah pendidikan ini. Jadi setiap hari anak-anak harus melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah mungkin karena terbatas waktu, sementara di dalam sekolah hanya kita memberikan pemahaman pekerjaan anak-anak, tapi di luarnya tetap melaksanakan hal yang tidak budaya ini. Lanjut. Nah di sini programnya, tujuan programnya itu peserta didik dapat menerapkan, berarti menerapkan di sini dapat menerapkan di setiap hari kehidupan sehari-hari yang intinya ya, dan mempraktekkan keterampilan gerak dalam aktivitas permainan tradisional dengan percaya diri. Kenapa mengambil permainan tradisional kami? Karena permainan tradisional itu udah dilupakan. Kebanyakan udah permainan-permainan yang apalagi sekarang maraknya dengan adanya HP itu banyak yang game-game itu. Pada kalau zaman dulu saya mungkin adanya gathering, gapok, termasuk ini tradisional yang di sini akan diangkat, yaitu tentang hadangan. Kalau hadangan itu yang persamanya sama dengan lubang sodor atau garis ya, garis. Terus peserta ini dapat berpartisipasi dalam aktivitas jasmani secara teratur yang menggambarkan pengaruh positif terhadap kesehatan. Nah, sebetulnya di dalam web ini kami mengembangkannya itu hanya pemaparan, tapi untuk selanjutnya tergantung siswanya. Jangan mengandalkan dari pelajaran olahraga aja, tetapi di luar jam pelajaran ya hanya mengandalkan seminggu sekali. Terus peserta ini dapat mengevaluasi pola makan sehat dan bergizi seimbang untuk menunjukkan aktivitas jasmani serta mampu memahami informasi gizi pada label makanan secara mandiri. Mungkin dulu ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang udah nggak ada lagi karena dengan adanya gizi seimbang di sini tidak akan sama kebutuhan orang tua sama anak-anak. Makanya itu kebutuhannya disebutnya makanan gizi seimbang. Dan di dalam gizi seimbang itu anak-anak harus tahu makanan apa aja yang tercantum di sini. Nah di sana kebanyakan anak-anak sekarang
yang penting enak, yang penting gurih, padahal pada makanan itu ternyata banyak yang zat-zat yang berbahaya bagi ginjal. Lanjut, capaian pertama yaitu peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani untuk menggambarkan pengaruh aktivitas jasmani yang teratur terhadap kesehatan. Kedua, peserta didik menerapkan dan memodifikasi keterampilan tradisional dan dalam aktivitas permainan. Peserta didik mengidentifikasi resiko akibat gaya dan pencegahan melalui aktivitas jasmani, memilih makanan sehat untuk menunjang aktivitas jasmani berdasarkan informasi kandungan gizi dan makanan. Jadi jelas capaiannya karena dilihat dari capaian dengan makanan anak-anak itu udah mengkhawatirkan karena mungkin sifat pedagang itu komersil, yang penting laku, ada ujungnya. Terus yang kedua, langkah-langkahnya untuk mencapai yang diinginkan ada yang harus ditempuh, yaitu satu, perencanaan kolaborasi, terutama dari sini kami sebagai guru olahraga untuk guru kelas yang program Selasa sebetulnya kalau baiknya bukan isi piringnya yang tepatnya jujur, gerakan makanan sehat ya gemas kalau diganti gitu ya. Kenapa? Karena isi piring itu mau apa aja isinya, tapi kalau gerakan makanan sehat berarti otomatis di dalam makanannya itu harus ada 4 yang pokok itu, ada nasinya atau kita makanan pokok, lauk-lauknya, nasinya. Tapi selama ini kita berkolaborasi sama rekan-rekan guru ini, gimana kalau kita beri pemahaman ke anak-anak, oh makanan mie mengurangi makanan yang nugget dan itu yang siap saji ya. Lanjut mungkin pemantauan. Nah ini pemantauan kan dan evaluasi harus kita bersama-sama, terus refleksi dan pengembangan lanjutan. Hasil program, peserta didik membuat kegiatan dokumen, foto atau video. Setiap kelompok membuat poster tentang informasi makanan sehat dan mereka apabila berkelanjutan atau berlebihan. Nah ini alurnya mungkin ya, perencanaan dan persiapan, terus pembagian peran, pelatihan persiapan, pelaksanaan pertandingan, kegiatan galeri, evaluasi dan refleksi dan penghargaan dan penutupan. Ini yang berbentuk set ya, sebetulnya sport education itu model sebetulnya sistem bisa dilakukan P5 atau terakhir korak ya, ini dilakukannya. Tapi kalau kayak SEM dilakukan sistem blok itu kayaknya nggak bisa di SD itu. Kenapa? Karena anak kelas 1 harus jadi pelatih, harus jadi wasit. Guru itu hanya sebagai fasilitator yang melihat aja. Tapi saya mencoba untuk kelas 6 ini bisa. Nah kalau di SMP mungkin orang tua guru-gurunya mengisi rapor, dan itu dilaksanakan anak-anak oleh anak-anak dikelola. Kalau di SD kelas bawah kayaknya nggak bisa. Ini mungkin untuk kelas yang istilahnya kelas 5-6 dengan pemahaman yang betul-betul anak itu dikelola oleh anak itu sendiri. Lanjut. Nah dari semua ini, pertama mungkin inisiasi merencanakan program Gemoy. Di antaranya kami sudah merencanakan, insya Allah mungkin ada 2 ya. Untuk PJOK itu tidak akan melepaskan begitu aja. Yang pertama mungkinan gerakan makanan sehat itu germas, kami mau pengennya namanya dari isi piringku. Kedua mungkin senam sehat, itu akan dilakukan hari-harinya itu hari Selasa dan hari Kamis. Yang kedua mungkin implementasi menerapkan program bergerak aktif dan pola makan sehat. Berarti kita kalau PJOK itu yang itu ada makanannya, terus sama geraknya tiap hari Kamis itu. Selanjutnya berkelanjutan pembelajaran kebiasaan bergerak aktif dan pola makan sehat. Nah ini kerjasamanya kami membutuhkan tidak bisa guru PJOK aja. Kami membutuhkan
membutuhkan mitra, terutama di sini guru kelas. Kami selama ini melibatkan ya alhamdulillah guru PAI atau selanjutnya mungkin mitra selain guru juga kayak tas. Kami juga mengharapkan gitu ya. Lanjut. Nah aset, ya jelas aset itu mungkin ada manusia sini jelas peserta didik dan guru-guru. Terus fisiknya, yang fisik berbentuk lapangan mungkin atau sarana prasarana, dan finansial ini perlu pembiayaan. Biasanya dalam pelaksanaan itu ada dana sumbangan mungkin dari bos atau dari sumbangan komite, dan aset sosial untuk hubungan sama masyarakat atau orang tua komite. Lanjut, evaluasi lanjut dan keterlibatan siswa, evaluasi penerapan bergerak aktif pola makan sehat, evaluasi pengembangan kebiasaan aktivitas fisik dan pola makan sehat jangka panjang. Lanjut mungkin. Nah, tantangan yang kemungkinan akan terjadi pada saat implementasi ini adalah satu, harus penuh kesabaran dan memberikan pemahaman dan mendampingi anak SD ketika kegiatan STEM dilakukan. Ini susah tuh pemahamannya, apalagi kelas 1 kita sifatnya tidak, anak-anak udah berubah remaja kan, SD itu 6 tapi kalau SMP itu remaja udah mengerti. Nah ini tantangannya, ini harus sabar, harus memberikan dalam pemahamannya itu mendampingi, perlu waktu dan kesabaran. Yang kedua, mungkin dalam laporan bisa hasil survei tentang pola makan sehat dari peserta didik, bukan hasil yang sebenarnya. Lanjut. Nah, sampai di sini mungkin saya memaparkan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf dan terima kasih saya ucapkan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sobanan atas pemaparan diseminasinya. Demikianlah rangkaian acara diseminasi PJOK pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Kami mohon maaf atas segala